Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Di sebelah kanan saya Ahmad Madani dan di sebelahnya lagi Muhammad Fazli. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami tentang TQM, yaitu Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management itu berasal dari dunia bisnis dan khususnya dalam dunia perusahaan. Oleh karena itu, untuk memahami TQM harus merujuk pada dunia asalnya. Di era kontemporer, dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya model pengelolaan pendidikan berbasis industri. Pengelolaan model ini menuntut adanya upaya pihak mengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan. Dan ada produk-produk yang untuk memenuhi dimensi-dimensi berikut ini, yaitu performansi, seberapa cocok produk itu digunakan sesuai dengan fungsi pemenuhan kebutuhan. Yang kedua itu features, konten dari produk yang membedakan dari produk lain. Yang ketiga itu reliability, seberapa lama produk itu dapat bertahan dari kerusakan. Yang keempat itu konformansi, sejauh mana produk dapat dikembangkan oleh konsumen itu sendiri. Yang kelima itu durability, seberapa lama produk dapat digunakan sampai benar-benar tidak dapat dipakai lagi. Yang keenam itu serviceability, paid cost AC to repair, ada tidaknya service center dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan konsumen untuk itu. Dan dilanjutkan oleh Ahmad Madani. Selanjutnya itu ada konsep Total Quality Management. Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk. Pada dasarnya, konsep Total Quality Management mengandung 3 unsur, yakni sebagai berikut. Yang pertama, strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua, itu sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Produk berkualitas mempunyai aspek penting, yakni konsumen yang membeli produk berdasarkan mutu, bersifat kontradiktif dengan cara berpikir bisnis tradisional, menjual barang tidak bermutu. Prinsip TQM merupakan suatu konsep yang berupaya melakukan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Organisasi dalam hal ini, manajemen harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fazli. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Madani yang mengimplementasikan Total Quality Management. Organisasi menerapkan TQM dikarenakan persaingan di dunia usaha semakin ketat, sehingga untuk semakin bertahan harus dapat meningkatkan produktivitas melalui efektivitas
dan efisiensi. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan bisnis dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan yang terpuaskan akan menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan bisnis. Untuk menjamin keberhasilan dalam mengimplementasikan TQM, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan disiplin. Yang pertama, tanamkan satu falsafah kualitas. Yang kedua, manajemen harus membimbing dan menunjukkan kepemimpinan yang bermutu. Yang ketiga, kalau perlu, adakan perubahan atau modifikasi terhadap sistem yang ada agar kondusif dengan tujuan total quality. Yang keempat, didik, latih, dan berdayakan karyawan. Keuntungan yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang-barang atau jasa berkualitas baik berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Gabungkan keduanya menghasilkan probabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Untuk melakukan suatu perubahan seringkali tidak mudah, apalagi bila menyangkut perubahan yang bersifat fundamental dan menyeluruh. Perubahan sulit berhasil bila manajemen puncak tidak menginformasikan proses perubahan secara terus-menerus pada karyawannya. Kesimpulan dari makalah kami, TQM adalah Total Quality Management, merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimalkan daya saing berorganisasi melalui perbaikan dan terus-menerus atas produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Atau dengan kata lain, Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen dan meningkatkan keseluruhan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing pada berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.